Halo semuanya. Wah, kita general reading, ya kan? Nah, general reading guys. Baiklah, ini pembacaan kartu, pembacaan energi banyak orang ya. Energi general. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja ya. Kali ini temanya tentang apa yang harus kamu dengarkan saat ini? Mungkin ada yang penting ya. Akan ada yang segera nyata. Akan ada yang mungkin bisa terjadi, bisa dilihat. Akan ada yang terlihat, akan ada yang diterima atau didapatkan. Ya mungkin semua yang penting ya. Tentang yang perlu kamu dengar saat ini. Yang bisa aja menjadi nyata atau segera nyata ya. Oke, thank you. Wah, to the wah. Jadi aku ngerasa ya, aku ngelihatnya ini ada sebentar lagi harapan atau doamu yang akan terkabul. Begitu. Jadi jangan putus asa gitu Kak ya. Ya selagi kamu tetap jadi orang baik, selagi kamu berusaha dan banyak berdoa, itu semua gak sia-sia ya. Ini berapa kalian ada keinginanmu yang akan menjadi kenyataan. Begitu. Dan aku ngerasa ini banyak ya, seluruh alam semesta kayak malaikat, para penjaga itu mendengar isi hatimu, mendengar apa yang kamu katakan di dalam hatimu, dan itu akan diwujudkan gitu atas seizin yang maha kuasa ya. Karena ini berapa ada yang sudah waktunya, mungkin menjelang akhir tahun ini. Ya semoga ya, semoga kamu menutup akhir tahun ini dengan gemoy banget gitu. Semoga kamu menutup akhir tahun ini dengan luar biasa. Mungkin yang luar biasa ini bisa kedatangan seseorang. Bisa nanti ada kehadiran seseorang, muncul di depan mata. Mungkin ada yang nanti muncul di dunia maya. Mbok ya sudah. Kamu pemenangnya ya. Ih gemoy banget sih energinya. Wah. Ini victory tentang kemenangan aku ngelihatnya. Mungkin kamu akhirnya memenangkan hati seseorang ya. Atau kamu memenangkan apa gitu ya. Drama-drama kehidupan ini gitu. Oke. Dan aku ngerasa ya kita pastilah bisa melepaskan hal-hal yang toksik, hal-hal negatif itu bisa. Kemudian di sini aku ngerasa ya segala sesuatu seperti luka, seperti kecewa itu akan terobati ya. Karena kamu dan seseorang ini akan bersama. Bisa kamu dengan seseorang itu bersama yang lain juga kayak teman, keluargamu ya, atau siapapun. Ada yang bisa bersama kamu. Gitu. Ada nih beberapa kayak apa ya? Bisa terlihat langsung tapi ada di sosial media. Kamu bisa bersama seseorang atau bersama mereka. Oke? Nah, lanjut ya. Tara. Wah. Jadi ini aku udah tarik energinya ya. Langsung aja kita lihat apa sih yang harus kamu dengar, ya kan? Nah, ini dia. Di sini dikatakan terkadang ucapan adalah doa. Wih, did you?
Terkadang ucapan adalah doa, Kak, ya. Hmm, aku ngerasa ini relate ya, nyambung dengan yang aku bilang tadi. Tadi kan dikatakan para malaikat, para penjaga, leluhur kamu, itu mendengar isi hatimu. Jadi kamu berkata-kata aja, berucap aja dalam hatimu, itu ada yang mau diwujud nyatakan gitu. Apalagi kamu ngomong langsung pakai bibirmu yang gemoy itu. Jadi berapa ada yang gitu ya. Terkadang ucapan adalah doa. So, ya bicara doa bisa jadi kenyataan gitu. Jadi ya kita ngomong yang positif-positif aja lah ya. Kita ngomong yang berfaedah, harapan-harapan yang positif. Jadi ya itu dibilang ucapanmu itu bisa menjadi doa dan itu akan dikabulkan, akan menjadi kenyataan. Misalnya aku ngomong ini loh say, ternyata bener. Aku ngomong begini begono, ternyata nyata gitu. Ya sudah. Terus, ini pesan dari siapa ini ya? Ini kamu harus dengar loh say. Kamu harus dengar Kak, ini dari seseorang ya. Seseorang itu bilang, kamu orang yang paling kuat yang pernah aku kenal. Aku sering memperhatikanmu dari jauh. Kamu sangat memukau. Kamu bangkit dari keterpurukanmu. Aku jadi berharap untuk bisa menikah denganmu. Wah, tuh wah. Wah lah, bandit memang ya. Jadi ngerti gak sih? Kan dibilang, ini dari seseorang ya. Dia bilang gini supaya kamu dengar. Dia katakan, kamu itu orang yang kuat yang pernah aku kenal. Bahkan kamu mungkin orang yang paling kuat yang pernah aku lihat. Ya, aku kan suka nih diam-diam memperhatikan kamu dari jauh. Dan aku lihat kamu makin hari makin memukau. Kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu. Kamu bisa bangkit dari luka, dari rasa kecewa. Ya kalau kamu bisa bangkit, bisa lebih baik lagi, lebih positif, bahkan bisa bersinar suatu saat. Ya aku jadi kayak berharap ya. Berharap deh punya pasangan kayak kamu. Berharap mau nikah sama kamu. Gitu. Di malam gelap, ada seseorang diam-diam bayangkan wajahmu. Kemudian dia meneteskan air mata. Wah, sedih banget ya. Wih, sedih loh kak. Jadi dikatakan gitu. Ada yang di suatu malam gelap, entah kapan, seseorang ini bisa diam-diam membayangkan wajah kamu. Atau dia lihat-lihat fotomu ya. Di malam hari. Dia bayangkan wajahmu di malam hari. Kemudian dia meneteskan air mata. Kenapa sih meneteskan air mata? Mungkin dia sedih ya. Sedih karena ya dia bikin kamu kecewa. Mungkin dia pernah membuat luka. Mungkin dia pernah nyakitin, pernah egois. Atau dia ngerasa dia sulit bertindak, dia tidak berdaya gitu. Atau apa ya, sedih aja. Apalagi gak bersama ya, itu sedih lah. Sedih loh, oke? Terus dikatakan kamu sudah bisa menghandle perasaanmu. Sedangkan dia masih berantakan, bahkan hancur-hancuran, ya. Wih, sedih juga nih. Pantes tadi dibilang ada yang bayangkan kamu, kemudian meneteskan air mata. Ya, entah apa yang dia rasakan ya. Mungkin dia sangat mencintaimu, atau dia baru sadar, atau dia akhirnya sadar dia sayang sama kamu, atau akhirnya dia sadar dia merasa bersalah sama kamu. Ya, ada karma ya di dalam kehidupan dia. Jadi kalau kamu mungkin udah bisa menghandle perasaanmu, kamu udah bisa mengelola perasaanmu. Misalnya, ya aku teringat dia, ya sudah gitu kan. Atau aku kepikiran dia, ya udah ngapain baper juga gitu. Ya kamu udah mulai perlahan ini ya, tapi pasti kamu bisa menghandle, kamu bisa kelola perasaanmu supaya tidak mencintai berlebihan, supaya tidak terlalu kecewa gitu ya. Sedangkan dia masih berantakan di sana, bahkan dia hancur-hancuran di sana.
Ih, sedih banget ya. Doakanlah yang terbaik ya. Oke? Ada seseorang yang merasa putus asa. Dia merasa hidupnya sudah tidak ada artinya karena dia tidak berkomunikasi denganmu, ya. Wah, sedihlah pokoknya. Ini kamu harus dengar ya. Sebenarnya ada seseorang, ini bisa yang dealing dengan kamu lah, entah siapalah. Seseorang ini merasa putus asa. Dia merasa hidup dia kayak sudah tidak ada artinya, sudah merasa hampa, karena nggak lancar berkomunikasi dengan kamu, nggak dekat dengan kamu, ya sedih gitu. Terus dikatakan bukan kamu yang tidak pantas untuk dia, tapi dia yang minder sama kamu. Gitu guys ya. Kadang kita ngerasa, aku mah apalah say ya. aku apalah gitu. Apalah. Aku ini bukan apa-apa gitu misalnya. Kadang kan kita ngerasa ya gimana ya. Mungkin udah biasa merendah hati, lama-lama rendah diri gitu. Ya kadang adalah rasa-rasa muncul gitu ya. Orang seperti aku ini apalah. Ya mungkin ada beberapa dari kita merasa gitu. Tapi di sini dikatakan bukan kamu yang nggak pantas untuk dia, ya. Tapi dia yang minder sama kamu. Ini ada yang minder dengan kamu. Kayak malu sama kamu. Ada yang merasa segan dengan kamu. Minder, ngerasa takut, malu karena ada rasa bersalah, atau ngerasa kayak aku nggak pantas sih, sebenarnya aku yang nggak pantas buat kamu, aku itu toksik, aku itu nggak baik untuk kamu. Jadi dikatakan gitu. Jadi ada orang di sana sebenarnya dia yang minder, dia yang malu menghadapi kamu, atau dia takut karena dia punya kesalahan. Oke? Nah, ini ada tentang cakra mahkota. Cakra mahkota ini kayak bisa menangkap energi, tapi ini posisinya di kepala, ya. Di kepala kamu yang gemoy banget itu ya. Jadi maksudnya apa sih, Say? Nah, cakra mahkota ini bisa menangkap energi dari alam semesta, itu masuk ke kepala. Jadi kepala kita ya mungkin bisa pusing-pusing, gemoy gitu ya. Ya bisa lah, beberapa waktu ini masih kayak mau nanti pusing-pusing, masih mau nanti ya sakit kepala gitu. Karena cakra mahkotamu masih bekerja atau sering bekerja beberapa waktu ini ya. Misalnya kayak ya nanti adalah tiba-tiba pusing gak jelas atau bawaannya pusing terus ya, mudah sakit kepala. Karena cakra mahkota penangkap energi ini di kepala itu bekerja ya. Jadi cakra mahkota ini di kepala itu menangkap informasi-informasi dari alam semesta. Di kepala itu menangkap energi-energi dari semesta ini. Misalnya aku kepikiran ya, kayaknya ini bakalan terjadi loh, Say, menurut aku ya. Ya bisa kamu ngerasa gitu Kak, kayak ya aku ngerasa aja intuisiku bilang ini akan terjadi, atau aku ngerasa ini ada yang nggak beres, ini ada yang akan terungkap gitu ya. Sesuai sih dengan cakra mahkota ini menangkap energi di alam semesta ini dan masuk ke kepala kamu, makanya bisa sakit kepala. Oke, jadi ya saring petunjuk-petunjuk itu, pikirkan baik-baik ya. Mana tahu itu benar adanya, mana tahu yang ada di pikiranmu itu bisa menjadi kenyataan, karena itu dari intuisi ya. Oke, tidak semua orang bisa dipercaya di dunia ini, sekalipun teman atau keluarga sendiri belum tentu bisa dipercayai. Gitu guys ya. Jadi dibilang begitu Kak. Apa ya? Ya mungkin penting juga buat didengar gitu, kayak ada kaitannya ya dengan intuisi, dengan kepala ini menangkap energi. Misalnya aku merasakan aroma nggak enak gitu ya, aku kayak curiga gitu loh, Say. Kayaknya dia suka sama aku atau dia tidak suka dengan aku ya. Kan ada yang suka, ada yang nggak suka sama kita ya. Kamu rasakanlah di intuisimu, di kepalamu gitu. Ya nggak semua orang bisa dipercaya di dunia ini ya. Sekalipun itu temanmu, sekalipun keluargamu, itu harus ada yang diseleksi ya.
seleksi aja mana yang pantas mendapatkan rasa percaya dari kamu. Begitu. Lanjutlah ya. Oke, haus nggak sih? Minum dulu guys. Lanjutlah. Apa sih yang harus didengar lagi? Tara. Wah, ini siapa sih? Ada yang stuck di kamu, ya? Ada seseorang ini, dia stuck atau stagnan gitu. Pikirannya, perasaannya mentok di kamu, ya? Kenapa ya hati aku, pikiran aku kayak mentok gitu di kamu? Ya pokoknya ada yang ngerasa gitu loh. Ini siapa ini ya? Aku rasa karena menjelang akhir tahun juga nih ya. Ada menjelang akhir tahun ini yang introspeksi diri. Ada yang masuk akhir tahun ini ngoreksi diri, kayak ngerasa apa aja ya dosa-dosa aku, apa aja ya kesalahan aku sama kamu. Mungkin aku harus perbaiki gitu. Jadi aku rasa ini ada ya akhir tahun sama awal tahun depan. Ada yang kayak mau melakukan perdamaian, perbaikan hubungan. Ya. Ini kan ada yang mau kayak naik level gitu, yang tadinya toksik ya bersih-bersih lah ya. Dia bersihkan energi negatifnya, kemudian dia di sini mau memperlakukan kamu dengan sepenuh hati gitu. Ya, kalau memang sayang, ya perlakukanlah dengan sayang ya. Dan aku ngerasanya ini ada ya yang cintanya itu tumbuh ke kamu dan gak pernah habis ke kamu. Ini kayak kartunya gemoy banget loh. Dari cinta yang cuma setitik akhirnya menjadi bulat gitu. Habis itu makin bulat aja cintanya buat kamu ya. Jadi bulat-bulat lah. Atau gini, kemarin cinta aku cuma secuil, tapi lama-lama nggak gitu lagi, malah makin besar, semakin besar gitu perasaan aku buat kamu. Ada yang begitu ya. Dan aku rasa kamu menjadi pusat perhatian dia ya, terutama akhir tahun ini. Dia memusatkan perhatian dia ke kamu. Ini orangnya diam-diam lagi melacak kamu. Melacak, tahu nggak sih? Ada yang diam-diam mengawasi kamu gitu. Aku cari tahu kamu di sosmed nggak ya? Kalau misalnya nggak mempan, aku cari tahu kamu kemana ya? Kalau nggak cari tahu di sosmed, aku cari tahu kamu kemana gitu. Ya mungkin aku cari tahu kamu ke orang terdekat kamu. Aku kepoin, aku cari tahu akun-akun orang-orang terdekat kamu. Atau aku mau cari tahu kamu nih ya, dengan aplikasi apa gitu ya. Mungkin aku cari aplikasi kira-kira kapan ya kamu itu online atau aktif di sosial media. Atau aku cari aplikasi untuk ngecek lokasi kamu. Ada aja ya, memang bandit ya. Lanjut guys, kotak terakhir kak ya. Terakhir ini guys, kita lihat ya, apalagi yang perlu didengar. Mungkin ada ya untuk kamu nih. Nah, di sini dikatakan suatu hari nanti hidupmu akan naik level lebih dari dia dan mereka yang pernah mengecewakanmu. Hingga akhirnya ada yang tertunduk malu untuk berhadapan dengan kamu, ya. Ada loh gitu. Makanya aku bilang tadi naik level ya. Mungkin naik level kehidupan kamu, naik level juga cinta seseorang untuk kamu. Wah, gemoy banget lah. Jadi gitu ya kak, suatu hari nanti kamu perlu tahu nih, hidup kamu itu bisa naik level, hidup kamu itu bisa lebih dari mereka, bisa lebih dari dia yang pernah menyakiti gitu. Hingga akhirnya ada orang yang akan tertunduk malu. Ada orang yang akan malu berhadapan sama kamu. Ya karena kamu itu lebih positif ya, gitu. Oke? Kamu akan menerima kabar baik dari seseorang dan kabar baik tentang uang. Ya, ada yang gitu. Wah, dalam waktu dekat ada kabar baik ya dari seseorang, bisa dia, bisa urusan cinta, pertemanan, keluarga, dan ada kabar baik tentang uang.
wih tiba-tiba ya say, ada kabar aja gitu. Ya mudah-mudahan ya untuk meningkatkan keuangan juga, karena kan kamu juga perlu keuangan ya. Ini ada tentang family, keluarga. Jadi ada mungkin dalam waktu dekat kabar ini dari keluarga. Kayaknya dominan ini ada ya. Atau ada yang punya keluarga. Jadi terjadi sesuatu nih di keluarga. Jadi ya beginilah, begitulah. Ya sudahlah. Ya mudah-mudahan kabar baik gitu ya. Semoga keluargamu memperlakukan kamu dengan luar biasa lagi gitu. Oke. Ada yang dikatakan dia tidak teratur bersama. Wow, dia tidak tidur bersama kamu. Gitu ya guys. Dia tidak tidur bersama kamu, tapi kamu yang ada di pikirannya sebelum dan sesudah tidur. Wah, rempong ya. Jadi aku ulang ya. Aku ulangi, ini maksudnya. Ini maksudnya dikatakan ya. Dia itu tidak tidur bersama kamu, tapi kamu yang ada di pikirannya sebelum dan sesudah tidur ya. Jadi ada yang gitu, ada seseorang, entah siapa dia kan, dia itu sebenarnya nggak bobok sama kamu. Dia nggak tidur dengan kamu, ya nggak tahu lah tidur sama siapa dia kan. Atau dia tidur sendiri begitu, tapi kamu yang ada di pikiran dia sebelum dan sesudah tidur ya. Jadi bisa dibilang ya kan aneh ya, kita kan nggak bersama, bahkan mungkin nggak tidur bersama gitu, tapi kok aku mikirin kamu ya sebelum tidur, bahkan udah bangun juga aku mikirin kamu. Ya harusnya kan mikirin apa gitu ya. Harusnya mikirin siapa, misalnya dia nggak sama kamu gitu kan. Ya itu. Oke. Ada seseorang yang ingin bikin story atau status tapi dia berharap kamu melihatnya. Ya, ada nih, bisa dia, bisa temanmu, keluargamu. Ada seseorang kayak, aku pengen bikin status gitu, aku pengen bikin story say. Tapi ya kamu lihat dong say ya. Dia kayak butuh pengakuan. Entah siapa ini ya, ada orang gitu. Aku pengen banget bikin story atau status, tapi pengen kamu lihat gitu, karena aku pengen mendapatkan pengakuan dari kamu bahwa kamu melihat aktivitas aku gitu. Idih. Ih tuh deh, ih lah, ih. Nah. Terus ada yang bilang, aku rindu kamu ceria seperti dulu. Aku rindu kamu update seperti dulu. Ada yang gitu ya. Dia bilang nih. Ini kayaknya beberapa yang udah nggak terlalu update di sosmed ya. Jadi orang ini bilang, aku rindu kamu. Mungkin kamu dulu ceria. Kamu dulu membuat hidup dia lebih berwarna. Terus aku rindu kamu update seperti dulu. Aku rindu kamu posting-posting lah di sosial media seperti dulu. Jadi ya ada sih yang kangen ya. Padahal kamu nggak kemana-mana gitu. Kamu kan cuma lihat tarot di sini gitu, atau lihat tarot di YouTube gitu. Sedangkan orang ini mencari kamu di sosial media. Terus ada waktunya kamu akan melihat seseorang selama ini menyimpan foto-fotomu. Ratusan purnama sudah berlalu. Ternyata sudah lama dia mencintaimu, ya. Jadi dibilang gitu. Ada nanti waktunya kamu itu akan melihat ternyata seseorang selama ini menyimpan foto-fotomu, atau dia ada yang suka lihat-lihat foto-fotomu. Ya kamu akan kaget sih, ternyata orang itu suka lihat fotomu. Ya padahal udah ratusan purnama berlalu gitu, udah berbulan-bulan, udah lama, bertahun-tahun gitu. Udah banyaklah waktu-waktu berlalu, tapi kok dia masih mencintaimu gitu. Ya sudah. Terus dia bilang, ini dari seseorang ya. Sejak aku kehilangan kamu, aku sulit mencintai siapapun. Apa ini kutukan atau karma untukku?
Apa aku harus pulang ke kamu? Nah, ada yang gitu. Ada yang merasa kayak aku ini seperti dapat karma. Aku seperti dapat kutukan gitu. Karena sejak aku kehilangan kamu ya, sejak aku sia-siakan kamu, aku kayak susah banget jatuh cinta dengan orang lain. Aku sama orang lain mungkin mati rasa. Aku sama orang lain kayaknya kebahagiaan sesaat. Ya, ya aku ngerasa kayak ini karma gitu, kayak kutukan. Apa memang aku harus kembali sama kamu? Apa memang aku ujungnya harus datang ke kamu? Nah gitu, tanyakanlah pada rumput yang bergoyang. Ya dia bertanya sama dirinya sendiri, ya kan? Kamu nanya. Wah, oke, aku ngasih huruf ya. Huruf berkaitan. Ini ada huruf Z, ada huruf E, D, ada R, ada G, ada F, ada C, ada W, T, S, K, V, ada N, J, B, U, P, ada O ya. Terus ada bulan berkaitan ya. Bulan Januari, ada Mei, Desember, ada bulan Juli, Maret, September, Agustus, Oktober. Zodiak berkaitan ada Virgo, ada Pisces, Aries, Taurus, Cancer, Leo, Gemini, Aquarius ya. Oke, tempat, daerah, wilayah. Ini ada Gresik, ada Bali, ada Semarang, Palu, Amerika, Jakarta, Turki, Medan, Depok, Korea, Bukit Tinggi, India, Jambi, Europe atau Eropa ya. Australia, Jogja, Kediri, Tangerang, Sukabumi, ada Papua, Jepang, Klaten, ada Cianjur, Kendari, Lombok, Surabaya, ada Kupang, Banyuwangi, Kalimantan, dan Trenggalek. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.